Halo, selamat malam Sobat Pintar semuanya. Bertemu lagi bersama kami di PT Berbinar Satful Indonesia. Kami lebih dikenal dengan sebutan berbinar.in. Kami di sini akan menghadirkan ke kalian semua sebuah acara yang dimana kalian diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa ngobrol bersama saya, Dani Sanjaya, Arvensia SPSI, MPSI Psikolog, selaku psikolog dari platform berbinar.in, dimana kalian di sini boleh nanya-nanya apapun gitu kan, di dalam balutan yang berjudul berarti berbinar here's to you, dimana kalian bisa banget buat nanya gitu kan lewat kolom chat maupun minta di invite secara langsung buat open mic gitu ya. Nah, kelebihannya apa di sini, kalian bisa banget buat inspirasi orang lain through your experience. Jadi kalian sini boleh curhat gitu kan, boleh ceritain kira-kira apa permasalahan kalian, atau kalian mungkin sebenarnya pengen tahu gitu dari apa yang sebenarnya bikin kalian overthinking atau bikin kalian kepikiran selama ini, dibahas bareng bersama saya, psikolog dari berbinar.in, berbinar Research Indonesia, dimana kalian di sini bisa dapetin jawaban buat bikin kalian jadi lebih bisa ngatasin permasalahan kalian, atau dengan cerita permasalahan kalian itu bisa ngeinspirasi orang lain tentang bagaimana cara kita bisa menangani permasalahan tersebut gitu ya. Nah, sedikit tentang berbinar Insightful Indonesia. Sebelum kita jauh buat ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang apa yang kalian tanyakan gitu kan, di sini saya mewakili berbinar Insightful Indonesia mau nyampaikan kalau sebenarnya platform ini adalah platform yang baru dibentuk di tahun 2020 di masa pandemi, di mana di sini kami memberikan spread out our positivity gitu kan through kalian semua gitu. Jadi supaya kalian bisa memperoleh kesehatan mental yang lebih positif gitu kan. Nah, apa sih Berbinar Satwa Indonesia dan apa yang kami tawarkan? Kami di sini merupakan platform di bidang edukasi dan layanan psikologi, di mana di sini kami punya tagline yaitu selalu ada buat kamu, di mana di sini kami menawarkan ada yang namanya kelas, ada juga konseling dan juga psikotes gitu kan. Nah, selain itu kita juga punya beberapa produk tambahan seperti merchandise berupa kaos mood scanties, dan juga ada trading card game semacam itu yang namanya adalah Emu Shuffle. Nah, buat kalian penasaran kira-kira kayak gimana bentuk barangnya atau bentuk layanan seperti apa, boleh langsung lanjut dengan masuk di website berbinar.in, atau kalian juga bisa tanya-tanya langsung lewat admin di sosial media Berbinar, termasuk di TikTok yang Berbinar ini gitu ya, di @berbinar.in. Dan kalian buat yang barusan join terus kira-kira penasaran ini sebenarnya acara apa, berarti atau berbinar Heroes to You merupakan acara live TikTok yang berbinar, merupakan kelas gratis yang berbinar, dimana kalian bisa belajar langsung tentang beberapa hal yang mungkin bikin kalian jadi bingung atau kan penasaran tentang sesuatu terkait psikologi yang mau dibahas bareng bersama psikolognya langsung. Mumpung gratis itu, supaya kalian bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya, karena waktunya nggak banyak ya, cuma 30 menit sampai 20-30. Dan tentunya di sini kalian bisa ini ya, nggak harus ngegibahin orang, tapi di sini buat nyeritain permasalahan orang tanpa harus menyebut namanya, jangan lupa seperti itu, karena kita ingin menjaga kerahasiaan informasi atau permasalahan orang lain supaya mereka juga nggak terasa malu dan segala macam, tapi kita tetap bisa menginspirasi gitu kan, tanpa harus menyebutkan namanya gitu. Nah, jadi sedikit yang saya mau sampaikan, kelas ini kelas gratis. Sebenarnya Berbinar punya beberapa macam kelas lainnya, termasuk Berbinar Plus. Di situ kalian bisa dapetin berbagai macam materi pelajaran tentang dunia kerja, termasuk bagaimana menjadi seorang social media spesialis, digital marketer, atau mungkin kalian penasaran jadi human resource atau graphic designer, atau juga product manager. Kalian bisa cobain semuanya di sana kayak gitu. Nah, kalian bisa di sana kalau masuk registrasi lewat Berbinar Plus, itu benefitnya adalah kalian bisa nyobain konseling dan psikotes itu dengan harga yang lebih murah. Itu salah satu kelebihan dari Berbinar Plus. Nah, apa itu dan segala macam, gimana cara daftarnya, bisa langsung cek di website dan sosial media Berbinar, atau tanya langsung ke adminnya Berbinar, atau bisa juga WA lewat WA bisnisnya Berbinar. Gitu sedikit tentang Berbinar. 5 menit terasa begitu cepat ya buat kita membahas tentang produk-produk Berbinar, karena dua yang lainnya bisa kalian cek langsung di website Berbinar. Nah, kita langsung sapa aja semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini gitu ya. Ada Mbak TRYYENNS, ada Mbak Flavili, ada Mbak Taldot, ada Mbak Liza, Mbak Nesh, Mbak Siti.7, Mbak Tiara Y, Jackie Live Update, dan Mbak Amel. Selamat malam buat kalian semua. Buat kalian juga yang barusan masuk berdasarkan muncul di FYP kalian juga,
nggak masalah gitu ya, boleh coba didengerin dulu kira-kira ini beneficial buat kalian atau tidak gitu, karena tentu ini hal yang baru buat kalian, jadi boleh banget buat dicek dulu. Tapi kalau memang ternyata bermanfaat, kalian boleh banget share ini, informasikan ini ke teman-teman kalian yang mungkin dapat manfaat juga dari acara semacam ini. Atau buat kalian yang nggak bisa nonton sampai selesai gitu karena cuma 30 menit, atau kalian ada pertanyaan yang belum selesai, boleh langsung nonton lagi gitu ya lewat rekamannya yang kami siarkan lewat YouTube official yang berbinar di Berbinar S1 Indonesia gitu. Nah, selamat malam buat kalian semua yang sudah nge-likes acara ini gitu kan, dan langsung kita coba buat berinteraksi dengan salah satu pertanyaan yang sudah ditaruh di kolom komentar. Mau tanya, gimana caranya jadi orang yang gak terlalu memikirkan omongan orang lain? Ini dari Mbak Jeki Live Update. Nah, gimana caranya jadi orang yang gak terlalu memikirkan omongan orang lain? Jadi gini ya, jadi yang pertama pasti kalau kalian itu berinteraksi sama orang lain, berkomunikasi gitu kan, mau gak mau pasti akan semacam terinfluence gitu kan dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Tapi kalau pertanyaannya seberapa terpikir atau seberapa terinfluence, terlalu atau tidak terlalu, itu kalian bisa mulai untuk seperti ini nih, memikirkan kira-kira apa yang menjadi target kalian, apa yang menjadi keinginan kalian. Itu kadang-kadang kan gini, kita itu mendengarkan orang lain, melihat apa yang dilakukan oleh orang lain, atau mencoba untuk scrolling dari profil sosial media orang lain, lalu ternyata nggak sengaja masuk dalam cara berpikir kita, itu karena kita sebenarnya belum cukup paham tentang apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita gitu. Maksudnya saya itu orangnya seperti apa sih gitu, kemudian atau saya termasuk orang dengan kemampuan, kelebihan atau kekurangan yang seperti apa gitu. Kemudian kalau saya nanti akhirnya menjalani karir, kira-kira potensi apa yang bisa saya maksimalkan gitu kan. Itu yang kadang membuat kita jadi terlalu memikirkan omongan orang lain, karena kita sendiri sebenarnya nggak tahu kita tuh kayak gimana gitu kan. Karena kita nggak tahu kira-kira yang kita miliki sekarang itu apa gitu kan, sehingga kita sendiri nggak percaya diri dengan apa yang kita miliki. Jadi akhirnya jangan-jangan yang dikatakan orang itu benar nih, jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu, jangan-jangan seperti ini. Akhirnya itu yang muncul dalam hati, pikiran kita gitu kan, psikologis kita akhirnya ikutan terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh orang lain, karena kita sendiri tuh nggak tahu sebenarnya kita seperti apa. Bayangkan kalau ternyata kalian itu tahu kalian itu seperti apa, kalian punya kelebihan apa, kelemahan kalian apa, dan sebenarnya potensi yang kalian miliki seperti apa, itu kalian pasti akan lebih percaya diri untuk dengerin semua omongan orang lain, karena kalian tahu kalian itu seperti apa. Jadi cara terbaik untuk bisa kalian nggak terlalu into other communication atau into other speech gitu, atau mungkin nggak terlalu mikirin orang lain atau nggak terlalu mikirin omongan orang lain, caranya adalah kenali diri kalian seperti apa dulu. Karena saya yakin gitu kan, entah itu Mbak Jeki Live Update atau teman-teman sekalian yang kebetulan nonton acara pada malam hari ini gitu kan, kalian sendiri belum punya cukup waktu buat memikirkan, belum cukup punya waktu untuk bisa meluangkan diri buat diri kalian sendiri. Cara yang paling pasti kalian coba cari tahu adalah kayak gini nih. Kalau makan gitu kan, makan sarapan, entah siang ataupun makan malam, perhatikan diri kalian sendiri. Kalian termasuk orang yang bakal fokus sama makanan, atau jangan-jangan kalian sambil makan sambil ngerjain yang lain nih. Jangan-jangan kalian sambil makan itu kalian juga melakukan scrolling sosial media atau baca sesuatu, atau kalian sambil ngerjain tugas sambil makan, atau kalian melakukan hal-hal yang itu tidak membuat kalian jadi mindfulness gitu kan. Jadi sebenarnya apa yang sebenarnya kalian sedang kerjakan saat itu, jangan-jangan kalian nggak tahu itu seberapa besar benefitnya buat kalian. Sekedar makan aja itu kalian jangan-jangan nggak punya waktu buat memastikan setiap makanan yang masuk ke dalam mulut kalian itu adalah makanan yang baik untuk kesehatan kalian untuk semenit, sejam, sehari, sebulan ke depan, atau bahkan beberapa tahun ke depan. Itu kan kadang-kadang kalian nggak sempat mikirin kayak gitu. Jadi buat mikirin diri sendiri aja kadang-kadang kita itu nggak sempat gitu. Padahal sebenarnya itu yang paling penting, gimana caranya kita bisa percaya diri dan fokus dengan our happiness. Kalau kita sendiri itu nggak sempetin diri kita buat diri kita sendiri, kita kebanyakan ngurusin orang lain, kebanyakan ngepoin orang lain, kebanyakan ngerjain sesuatu yang itu tuh nggak fokus satu-satu.
Karena konsepnya kadang-kadang kita kebayang kalau multitasking itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang keren gitu kan, atau bisa ngejaga sesuatu secara bersama itu bagus. Tapi sebenarnya kalau kalian perhatikan, kita nggak bisa kayak gitu gitu kan. Jangan-jangan kita lupa kalau sebenarnya fokus kita itu sudah secara nggak langsung terpecah, sehingga kita nggak punya waktu buat memikirin diri kita sendiri kayak gitu. Dan dicoba lah gitu ya, maksudnya kira-kira saya seperti itu atau enggak. Kalau memang sudah enggak seperti itu, kalau saya memang ternyata orang yang menyempatkan diri untuk memikirkan diri saya sendiri, maka kamu selangkah lebih baik daripada orang-orang yang sebenarnya cenderung lebih banyak memfokuskan diri untuk melihat orang lain, scrolling sosial media, ngelihat timeline-nya orang kayak gitu-gitu kan. Nah itu jangan-jangan seperti itu. Pun kayak gini, meskipun kita akhirnya punya waktu buat memikirkan diri sendiri, lakukan secara rutin gitu. Karena jangan-jangan kita sempatnya sekarang doang, atau mungkin sempatnya cuma hari ini doang, nanti baru bisa sempat lagi 3 hari lagi ya itu. Nah kalau secara konsisten kamu lakukan, memaksimalkan waktu singkat kalian itu untuk memikirkan kalian diri sendiri, itu sebenarnya salah satu cara untuk kalian bisa lebih yakin, percaya diri dengan diri kalian sendiri, dan nggak sampai ke level memikirkan orang lain secara berlebih gitu kan. Kalaupun harus memikirkan orang lain, dalam rangka kita aware, empati gitu tentang apa yang dihadapi oleh orang lain, sehingga kita punya punya drive gitu kan, punya encouragement untuk bisa bikin orang lain jadi lebih baik gitu. Tapi selama kalian belum bisa membuat diri kalian tuh bahagia, ya bukan kalau lebih baik fokus buat diri kita sendiri dulu gitu ya. Bukan berarti kita harus egois, enggak, tapi jangan-jangan kita kebiasaan mikirin orang lain dulu, sementara kita kadang-kadang lupa bahwa kebahagiaan kita juga kadang-kadang nggak sempat buat kita pikirin kayak gitu. Itu sih Mbak Jeki live update. Terima kasih udah nge-like live-nya. Terus ada Mbak Nes juga, makasih backgroundnya kalau lucu ya. Ada pertanyaan berikutnya nih dari Mbak Liza ya, Pak Dani, apakah cut off dari orang apakah cut off orang dari hidup kita itu maknanya selalu negatif? Apakah cut off orang dari hidup kita itu maknanya selalu negatif? Enggak juga ya. Persepsi itu tergantung konteksnya juga gitu kan. Apakah tidak ngobrol sama orang lain itu membuat kita terkesan negatif? Ya enggak juga gitu kan, tergantung konteksnya. Kalau memang membuat kita jadi lebih positif, maka ya enggak apa-apa. Kan kadang-kadang juga positif atau negatif based on every person perspective gitu kan. Nah itu yang akhirnya kadang kita kebawa gitu kan. Kita mau pakai perspektif orang lain atau perspektif diri kita sendiri gitu. Apakah kita itu mau menghentikan interaksi sama orang lain karena kita nggak dapat benefit apa-apa, itu membuat orang lain jadi membenci kita. Kadang-kadang kita takut di situnya, malah takut kalau orang lain bakal ngebenci kita, takut bakal orang lain itu nggak suka sama kita karena kita itu udah mulai ngurangin aktivitas bareng-barengnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kamu tanya ke dirimu gitu ya, apakah dia satu-satunya orang yang perlu kamu ajak interaksi gitu kan. Kan dunia itu kan puluhan juta orang gitu kan ya. Kalau memang dia satu-satunya orang yang kamu ajak ngobrol, berarti ya kita harus bertanya ke diri kita sendiri, berarti kita kurang banyak berinteraksi sama orang lain. Jadi kalau memang kita harus memutus interaksi kita sama satu orang, bukan berarti terus itu mengakhiri hidup kita gitu kan. Artinya kan masih banyak peluang-peluang interaksi dengan orang-orang lain yang mungkin jauh lebih positif buat kita gitu kan, mungkin jauh lebih beneficial buat kita. Karena kita harus analisa dulu gitu kan, kita dapat apa aja sih. Ya bukannya munafik atau apa ya, pasti bukan berarti kita melakukan semuanya tidak ikhlas, enggak, tapi selalu pasti manusia perlu memikirkan tentang efektivitas kehidupan mereka gitu kan. Setiap detik, setiap menit itu kan sesuatu yang harus tidak mungkin kita lewatkan, pasti harus punya manfaat buat diri kita. Kalau ternyata melakukan sesuatu yang sia-sia, ya buat apa gitu. Karena waktu kita di dunia cuma 24 jam nih, 24 jam 7 hari gitu kan. Nah kalau waktu yang sesingkat itu kita gunakan untuk bersama atau berinteraksi sesuatu yang gak beneficial buat kita, yo sayang sekali gitu kan. Dan kita sendiri gak pernah tahu kapan kita itu punya durasi waktu di dunia gitu. Maksudnya hidup kita seberapa lama itu nggak pernah tahu. Artinya
setiap menit, setiap detik, setiap waktu hari ke hari yang kita miliki itu harus dioptimalkan untuk hal-hal yang positif. Jika kita merasa setelah kita berinteraksi sekian lama dengan orang ini ternyata kita dapat manfaat apa-apa, tidak ada salahnya buat kita tuh tidak terlalu intens berinteraksi sama orang tersebut gitu kan. Perlahan tapi pasti kita bisa lepas dari interaksi sama orang itu kayak gitu, daripada kita semakin tidak dapat apa-apa. Kalau tidak dapat apa-apa masih mending ya, tapi kalau selalu dapat sesuatu yang negatif itu loh yang berbahaya gitu kan. Kita jadi pihak korban dari sebuah toxic relationship yang itu artinya orang lain memperoleh manfaat, kita nggak dapat manfaat apa-apa gitu kan. Itu yang coba perlu diinternalisasi ke dalam diri Mbak Liza maupun teman-teman yang punya pengalaman serupa gitu. Jadi cut off itu harus di analisa dulu gitu kan. Kalau memang itu benar-benar tidak memberikan manfaat atau bahkan memberikan sesuatu dampak yang negatif, ya lebih baik tidak usah diteruskan gitu kan. Dan itu tidak selalu bermakna negatif. Itu ya Mbak Liza. Selanjutnya pertanyaan apa nih, respon dari Mbak Nes. Kalau cut off pakai benda tajam itu emang negatif Kak? Waduh ini nggak gitu konsepnya. Jadi memang maksudnya cut off sosial gitu ya, bukan cut off tentang physical respon gitu ya Mbak Nes. Lalu Mbak Liza kemudian yang respon kadang dapat feedbacknya negatif kalau kita cut off hubungan sama orang. Nah itu tadi saya bilang seberapa jauh kamu bisa memanage dirimu gitu kan. Jangan-jangan sebenarnya kamu lebih peduli dengan feedback orang lain yang itu mungkin cuma 1 atau 2 orang, sementara yang kamu rasakan ini kan everlasting gitu kan. Maksudnya kamu tuh bakal terus-terusan gitu kan ketemu sama orang ini dan ngerasain yang serupa terus gitu kan. Orang lain yang memberikan feedback itu nggak ngerasain langsung dampaknya gitu kan, tentang bagaimana rasa negatif yang kamu dapatkan. Ya, kalau kamu lebih mementingkan orang lain ya itu pilihan kamu gitu, tapi sebenarnya jangan lupa bahwa kita berhak untuk bahagia gitu kan. Kita berhak untuk menentukan hidup kita tanpa harus mendengarkan feedback dari orang lain gitu kan. Karena yang paling tahu tentang diri kita harusnya adalah diri kita sendiri. Oke, kalau nyambung sama pertanyaan yang di awal tadi dari Mbak siapa tadi ya, Mbak Jackie Live Update ya, bahwa kita perlu meluangkan waktu untuk diri kita untuk bisa apa ya, mencari tahu diri kita seperti apa gitu, supaya kita jadi lebih percaya diri. Kalau kamu merasa nggak pede itu jangan-jangan kamu sendiri nggak tahu kamu itu bisa apa gitu kan. Padahal sebenarnya kamu sudah banyak melakukan hal-hal yang luar biasa, cuma kamu sendiri nggak bisa respectful, kamu nggak bisa apresiatif tentang apa yang sudah kamu capai kayak gitu. Mudah-mudahan kejawab ya. Ini kita melanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Siti.7. Mau tanya Mas, apa nih, seefektif apa mungkin maksudnya ya? Seefektif apa meluapkan mungkin maksudnya ya. Mbak Siti titik 7 ini mungkin perlu ini ya, dicek kembali tulisannya. Seefektif apa meluapkan emosi melalui tulisan dan gimana step-stepnya? Efektif atau tidaknya jangan lupa dikembalikan ke karakteristik diri sendiri gitu kan. Makanya mau tahu ini efektif apa enggak, memang kalau enggak kamu dilihat oleh orang lain, maksudnya di apa namanya, dievaluasi, diobservasi atau dinilai, dicek oleh orang lain, psikolog mungkin misalnya kayak gitu ya, atau kamu memang sudah cukup paham dirimu seperti apa, akhirnya kamu bisa menentukan ini efektif atau tidak. Karena efektif atau tidaknya suatu teknik atau metode itu tentu harus disesuaikan dengan karakteristik orang yang menjalani sebuah metode gitu ya. Kalau memang metode itu tidak cukup cocok dengan dirimu, maka tidak akan pernah efektif. Meskipun kamu sering baca buku-buku inspiratif, motivasional, buku-buku yang self development segala macam gitu ya, yang di situ dikatakan kalau ternyata itu bisa digunakan gitu kan. Tapi ketika kamu implementasikan ke dalam dirimu dan ternyata nggak efektif, ya kamu harus akui nggak efektif gitu kan. Artinya di orang itu efektif, sedangkan di saya nggak efektif. Karena kembali lagi bahwa kalau kita ngomong psikologi, konsepnya adalah individual differences. Setiap orang itu adalah individu yang unik, individu yang berbeda satu sama lain. Orang kembar pun tuh beda gitu. Artinya kalau kita terinspirasi dari sesuatu, jangan lupa di cross check gitu kan ke dalam diri kita. Kita itu mampu nggak seperti itu gitu kan.
kita boleh jadi semangat karena membaca itu boleh, tapi kemudian kalau ternyata cara tersebut tidak sesuai, tidak cocok dengan kapabilitas kita, maka ya kita harus legowo. Ya mungkin itu efektif buat orang itu, tapi buat saya belum tentu bisa, karena saya sudah mencoba. Jangan lupa, kalau sudah mencoba baru bilang kayak gitu. Kalau kamu belum mencoba terus ternyata kamu ngerasa itu gak efektif karena gak cocok sama aku, ya bisa jadi kamu sendiri yang nggak punya apa ya, drive, nggak punya dorongan, nggak punya encouragement buat ngelakuin itu gitu kan, udah hopeless duluan gitu kan. Lalu kalau kita masuk ke ini, misalkan ternyata efektif gitu kan, maka sebenarnya gini nih, kalau ada orang-orang yang